Assalamualaikum, saya Nurul Hidayah, mahasiswi semester 5 PIAUD khusus STAI Bani Saleh Bekasi. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang teknik observasi anak usia dini. Selamat menyaksikan. Yang pertama, pengertian observasi merupakan aktivitas terhadap suatu proses atau objek dengan maksud merasakan dan kemudian memahami pengetahuan dari sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang sudah diketahui sebelumnya untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan untuk melanjutkan suatu penelitian. Selanjutnya ada proses observasi. Terbagi dalam 3 komponen, yaitu yang pertama observasi, kemudian pencatatan, kemudian yang ketiga ada interpretasi. Ada beberapa teknis pencatatan yang biasa digunakan, yaitu pencatatan naratif yang membutuhkan penulisan, biasanya lebih menyita waktu, tapi catatan yang dihasilkan lebih kaya akan detail dan memberi gambaran lebih lengkap mengenai anak. Yang termasuk ke dalam jenis pencatatan ini adalah catatan berjalan dan catatan anekdot. Kemudian contoh catatan berjalan di dalamnya berisi nama anak, umur anak, lokasi kejadian, tanggal atau waktu kejadian, kemudian observer, aspek pengembangan yang diobservasi, kemudian apa yang diobservasi, berisi catatan atau komentar. Kemudian contoh catatan anekdot, di dalamnya berisi nama anak, umur, lokasi, observer, aspek perkembangan yang diobservasi, kemudian kejadiannya apa, kemudian catatan atau komentar. Pencatatan terstruktur yaitu pencatatan yang tidak membutuhkan penulisan, biasanya lebih cepat dan mudah untuk dilakukan, tapi kurang memberikan informasi dan gambaran yang mendetail tentang anak. Misalnya pencatatan dengan checklist dan skala bertingkat. Contoh catatan dengan checklist: perkembangan fisik motorik, keterangannya baik, cukup, atau kurang. Selanjutnya, contoh skala bertingkat. Anak menangis ketika berpisah dengan orang tua di sekolah. Keterangannya tidak, pernah, jarang, kadang-kadang, sering, atau selalu. Kemudian pencatatan atau pendokumentasian dengan menggunakan perangkat elektronik. Selanjutnya ada interpretasi, yaitu proses merefleksikan apa yang menjadi arti dari hasil observasi yang telah dilakukan dan didokumentasikan. Interpretasi biasa disebut sebagai kesimpulan yang diambil berdasarkan apa yang kita lihat dan dengar. Selanjutnya, manfaat observasi, yaitu meningkatkan sensitivitas terhadap anak secara umum, memperdalam pemahaman terhadap anak secara individual, memahami relasi sosial antara sesama anak, kemudian mengasah kepekaan mengenai lingkungan dan meningkatkan kemampuan berbagai aspek. Kesimpulannya, observasi merupakan aktivitas terhadap suatu proses atau objek dengan maksud merasakan dan kemudian memahami pengetahuan dari sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan gagasan untuk mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan untuk melanjutkan suatu penelitian. Cara observasi yang paling efektif yaitu dengan pedoman observasi atau pengamatan seperti format atau belangko pengamatan. Adapun pelaksanaan observasi memberi berbagai manfaat bagi guru yang berkaitan dengan kemampuan guru memahami anak, peningkatan pembelajaran dan pelayanan pendidikan sesuai dengan kebutuhan masing-masing anak. Alhamdulillah, demikian penjelasan dari saya. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum.